إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال عليه الصلاة والسلام كم من صائم ليس له من صيامه إلا الظمأ وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين جامعة رحمكم الله jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini di Jumat pertama bulan suci Ramadan, Allah masih panjangkan umur kita. Allah berikan kita sehat wal afiah. Mudah-mudahan Ramadan yang kita lakukan, amal soleh yang kita lakukan di bulan suci Ramadan dan yang akan kita lakukan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita keluar dari Ramadan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema khutbah kita hari ini adalah hikmah berpuasa. Syariat Allah Subhanahu wa taala yang diwajibkan kepada kita pasti semuanya mengandung hikmah. Mulai dari syariat salat, syariat puasa, syariat haji, syariat zakat, dan syariat-syariat Allah yang lain itu bukan beban kepada kita. Justru setiap syariat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita banyak hikmah di dalamnya. Maka pada kesempatan ini Al-Fakir ingin menyampaikan tema khutbah, yaitu hikmah berpuasa. Sebagaimana Al-Fakir kutip dari kitab Hikmatut Tashri' yang ditulis oleh Syekh Ali Al-Jurjawi. Beliau menyampaikan ada beberapa hikmah daripada orang berpuasa. Yang pertama, kata beliau, hikmah puasa adalah syukrun lillah min haitsu kaunihi ibadah. Bahwa dengan kita melaksanakan perintah puasa ini adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan itu adalah bagian dari ibadah juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau menghitung nikmat Allah, begitu banyak, sampai disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu. Innal insana ladzalumun kafar. Kebanyakan manusia itu sangat zalim dan sangat kufur terhadap nikmat Allah.
dengan kita berpuasa di bulan suci Ramadan ini, maka yang pertama kita telah menunaikan, telah mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hikmah puasa kata Imam Al-Jurjawi adalah liajli an yu'allimana asy-syari'ul hakim kaifa nuhafidhu ala ada'il amanah wa la nudhi'uha wa nufarritu fiha. Bahwasanya dengan disyariatkannya puasa, kata beliau, Allah Subhanahu wa taala sedang mengajarkan kepada kita bagaimana menjaga amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga bagaimana kita dilarang oleh Allah untuk menyia-nyiakan amanah. Jadi perintah puasa ini bagian dari amanah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan pendidikan Ramadan, dengan pendidikan puasa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa amanah dengan perintah-perintah Allah yang lain. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, hikmah dari puasa adalah annal bahimata wa hiya allati la hamma laha illa al-akla wasyarbah. Bahwasanya bahimah, binatang ternak, itu kerjaannya tidak ada, cuman dua. Allati hammalaha illal akla wasyurbah atau wasyarbah, bahwa kerjaannya cuman makan tidur. Makanya ada syariat puasa, kita menahan puasa dari subuh sampai maghrib agar kita tidak sama dengan bahimah. Tapi di kesempatan lain, banyak dari manusia, bahkan banyak dari kaum muslimin yang meninggalkan puasa, kerjanya cuman makan, tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tersebut tak jauh bedanya dengan binatang, wal iyadzu billah. Bahkan di dalam Al-Qur'an disebutkan oleh Allah, orang yang tidak menggunakan akalnya, tidak menggunakan hatinya, tidak menggunakan pendengarannya, tidak menggunakan penglihatannya sebagaimana yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Kal an'am, orang tersebut seperti binatang ternak. Balhum adall, bahkan lebih sesat, wal iyadzu billah. Kalau kita punya binatang ternak, katakanlah kambing, sapi, onta dan seterusnya yang merupakan hewan kurban, itu masih ada manfaatnya. Mulai dari kulit, daging, tulang, bahkan sampai kotorannya masih ada manfaatnya buat manusia. Tapi kalau manusia sudah meninggalkan ibadah kepada Allah, hanya makan, minum, berhubungan dan seterusnya, maka kata Allah lebih sesat daripada binatang. Bahkan di dalam surah Muhammad ayat 12, Allah memberikan contoh bahwa ciri dari orang-orang kafir, kata Allah, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kulun kama ta'kulul an'am wan naru maswal lahum. Orang-orang kafir, kata Allah, mereka kerjaannya adalah yatamatta'un, bersenang-senang, berhubungan suami istri, kemudian wa ya'kulun, makan, kuliner kemana-mana, kemudian kama ta'kulul an'am, sebagaimana makannya binatang ternak, wan naru maswal lahum, dan neraka lebih berhak bagi mereka, wal iyadzu billah. Maka umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan sama dengan orang kafir, jangan sama dengan binatang. Maka datang syariat puasa, kita melakukan puasa, menahan lapar dan haus dari subuh sampai maghrib. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, hikmah dari puasa adalah annal atibba'a asharu bi annal insana la ya'kulu bi jash'in wa la yukthiru min at-ta'am li anna dhalika tu'thithul mi'dati al-'idal. Bahwa kata beliau, kata Syekh Jurjawi, bahwa disyariatkannya puasa adalah ada para dokter, para medis,
orang yang ngerti kesehatan memberikan isyarat, memberikan bimbingan kepada kita. Apa? La ya'kulu bijasha'in, bahwa kita itu tidak boleh makan dengan rakus. Kemudian wala yuksiru minat ta'am, jangan dikit-dikit banyak makan makanan dan seterusnya. Li'anna dhalikah, karena kata beliau, karena sesungguhnya hal tersebut adalah yu'dithul mi'dah, akan menyebabkan penyakit kronis, penyakit lambung. Maka dengan istirahatnya kita dengan puasa, maka yang punya keluhan penyakit lambung kronis disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hikmah yang keempat daripada hikmah puasa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mi'datu baitud da' wal hamiyatu ra'sud dawa, bahwasanya lambung, perut kita ini merupakan tempatnya penyakit, dan wal hamiyatu, menjaga perut, yakni kita berpuasa, ra'sud dawa, adalah puncak dari segala obat. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, hikmah dari puasa adalah id'afu syahwatil jima', melemahkan syahwat jima', melemahkan syahwat kemaluan. Karena orang kalau sudah kenyang biasanya syahwatnya tinggi, tapi kalau berpuasa syahwatnya menjadi lemah. Begitu juga pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada anak muda yang sudah mampu memberikan nafkah lahir dan batin. Nabi mengatakan falyatazawwaj, untuk segera menikah. Dan kalau tidak mampu, Nabi menyarankan apa? Fa illam yastati, kalau tidak mampu menikah, fa alaihi bisyam, atau fa alaihi bisawm, untuk melaksanakan puasa. Fa innahu lahu wija, karena dengan puasa itu merupakan benteng dan perisai. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, hikmah daripada berpuasa sebagaimana ditulis oleh Imam Al-Jurjawi dalam kitab beliau Hikmatut Tashri' wa falsafatuhu, bahwa kata beliau apa? Annal insana idza shama wa dhaqa mararatal ju' hasala 'indahu 'atfun 'alal fuqara'i wal masakin alladzina la yajiduna minal qut ma yasudduna bihir ramaq. Bahwa kata beliau, manusia itu apabila dia berpuasa, umat Islam itu apabila dia berpuasa, wa dhaqa mararatal ju', dan dia merasakan bagaimana pahitnya lapar, pahitnya haus dan seterusnya, hasala indahu atfun 'alal fuqara, maka akan muncul dalam dirinya atfun 'alal fuqara, punya sifat peduli, punya sifat kasih sayang kepada orang fakir dan miskin. Alladzina la yajiduna minal qut ma yasudduna bihi minar rabq, bahwasanya orang fakir miskin sudah terbiasa yang namanya lapar. Orang miskin, orang fakir, bukan hanya Ramadan yang lapar, tapi setiap saat mereka lapar. Dengan datangnya syariat puasa yang diwajibkan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kaya, yang banyak duitnya juga bisa merasakan yang sama apa yang dirasakan oleh saudara kita dari kalangan mud'afin, dari kalangan yang lemah, dari kalangan orang fakir dan miskin. Seandainya misalkan puasa Ramadan bisa dibeli, bisa dibayar dengan uang, tentunya yang mampu membayar adalah orang-orang kaya, sementara yang miskin tetap kelaparan, wal iyadzu billah. Makanya ada syariat puasa menahan lapar agar kita merasa atfun 'alal fuqara, merasa kasih sayang, bahwasanya orang-orang miskin sudah terbiasa tidak makan, orang miskin sudah terbiasa lapar. Dan perlu kita ketahui para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu kita juga ingat dari saudara-saudara kita di Palestina
yang saat ini sedang dibantai oleh Zionis Israel. Krisis yang sekarang yang terjadi selain genosida dari mereka adalah Zionis Israel melarang kepada negara-negara sekitar seperti Mesir dan seterusnya untuk memasukkan makanan, bantuan medis, pengobatan dan seterusnya. Dan yang terjadi di Gaza saat ini adalah kematiannya karena kelaparan. Tapi yang luar biasa dari umat Islam di Gaza, mereka bersyukur masuknya bulan suci Ramadan. Apa syukur mereka? Alhamdulillah masuk bulan suci Ramadan. Artinya apa kata mereka? Lapar kami jadi bermakna. Yang sebelumnya lapar karena perang, saat ini kami lapar karena Ramadan, karena kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya jangan tinggalkan doa dan munajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya di bulan suci Ramadan, di mana doa orang yang berpuasa ini tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doakan saudara-saudara kita di Palestina agar Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemenangan kepada mereka, berikan kemerdekaan kepada mereka, dan Allah Subhanahu wa ta'ala hancurkan Zionis Israel dan antek-anteknya, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hidayah kepada bangsa Arab yang membiarkan saudaranya dibantai oleh Zionis Israel wal iyadu billah. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hikmah yang terakhir dari puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kita dididik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita punya empati, punya kasih sayang kepada orang-orang lemah, kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang fakir. Bahwa yang namanya lapar itu tidak enak, yang namanya haus tidak enak. Makanya Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya yang lain mengatakan, orang yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, pertama dapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua dapat pembebasan dari api neraka, dan yang ketiga adalah pahalanya tidak dikurangi sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala terima segala amal ibadah kita. Allah bukakan lapang dada kita, sehingga dengan datangnya bulan suci Ramadan, dengan syariat Ramadan yang diwajibkan oleh Allah kepada kita, kita semakin sadar bahwa kita ini adalah hamba yang lemah, yang sangat butuh bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita adalah bukan makhluk sendiri, bukan individual, kita adalah makhluk sosial. Bagaimana Nabi pernah mengatakan orang dilaknat oleh Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidur kekenyangan sementara tetangganya kelaparan. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala terima segala amal ibadah kita, amal bulan suci Ramadan kita diterima oleh Allah, tilawah Quran kita, qiyamul lail kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita keluar dari Ramadan membawa ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha وأستغفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون الكرام: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض الله عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين واعل كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.